Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-solehah? Saya harapkan semuanya sehat walafiat tanpa ada suatu apapun. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar pecahan tentang yang pertama mengenal pecahan, yang kedua perbandingan pecahan, dan yang ketiga penjumlahan pecahan. Apakah kalian sudah siap? Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mengingat-ingat materi tentang pecahan di semester 1, yaitu tentang mengenal pecahan. Perhatikan gambar berikut. Nah, itu ada dua buah kotak. Kotak pertama itu diberi arsiran warna biru. Bagian yang diarsir menunjukkan 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 ditulis dalam lambang pecahan adalah setengah bagian. Pecahan setengah ditulis 1/2. 1 disebut pembilang, 2 disebut penyebut. Masih ingatkah kamu jembatan keledai yang menyatakan bahwa pembilang itu dekat dengan elang dan penyebut itu dekat dengan semut? Elang di atas, semut di bawah. Ya, luar biasa. Kalian pasti ingat. Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Itu ada sebuah kotak, kemudian dibagi menjadi 4. Ada 2 bagian yang diarsir atau yang berwarna biru. Bagian yang diarsir menunjukkan 2 dibagi 4. 2 dibagi 4 ditulis dalam lambang pecahan adalah 2/4 bagian. Pecahan 2/4 ditulis 2/4. Angka 2 merupakan pembilang, sedangkan angka 4 adalah penyebut. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita ke materi selanjutnya, yakni membandingkan pecahan berpenyebut sama dengan membandingkan pembilangnya. Membandingkan 2 pecahan berpenyebut sama dapat dilakukan dengan membandingkan nilai pembilangnya saja. Untuk pecahan dengan penyebut sama, semakin besar pembilangnya, semakin besar nilai pecahannya. Perhatikan contoh cara membandingkan pecahan 2/7 dan 4/7 berikut. Pecahan 2/7 dan 4/7 memiliki nilai penyebut sama, yaitu 7. Penyebut berada di bagian bawah. Pembilang dari 2/7 adalah 2, dan pembilang dari 4/7 adalah 4. 2 kurang dari 4. Oleh karena itu, 2/7 lebih kecil daripada 4/7. Nah, mudah bukan? Kalian pasti sudah pernah melakukan perbandingan angka seperti ini di kelas-kelas sebelumnya. Kita mengenal 3 tanda perbandingan. Yang pertama, lebih besar dari. Yang kedua, kurang dari. Yang ketiga, sama dengan. Coba nanti diingat-ingat lagi. Kita ke materi selanjutnya, yaitu penjumlahan pecahan. Bagaimana cara menjumlahkan 2 pecahan berpenyebut sama? Penjumlahan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan menjumlahkan pembilang-pembilangnya dan penyebutnya tetap. Sebagai contoh,
penjumlahan pecahan A per C dan B per C dapat ditulis dalam rumus menjadi A per C ditambah B per C sama dengan A plus B dibagi C. Contoh 2 per 7 ditambah 4 per 7. Jadi kita cukup menambahkan pembilangnya saja. Pembilang adalah yang atas ditambah 2 ditambah 4 dibagi 7. Karena penyebutnya sama, penyebutnya tetap. 2 ditambah 4 sama dengan 6 per 7. 7 adalah penyebutnya. Penyebutnya tetap. Tulislah hasil penjumlahan pecahan berpenyebut sama berikut ini. Coba yang A, 1 per 3 ditambah 1 per 3. Berapa hasilnya? Ya, betul sekali. 2 per 3. Yang B, 2 per 8 ditambah 3 per 8. Hasilnya berapa? Kita cukup menjumlahkan pembilangnya saja. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Penyebutnya tetap 8. 5 per 8. Iya, betul sekali jawaban kalian. Nomor 3. 3 per 5 ditambah 2 per 5. Berapa hasilnya? Betul sekali. 5 per 5. Yang keempat, 1 per 6 ditambah 2 per 6. Berapa hasilnya? Kita cukup menjumlahkan pembilangnya saja. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Penyebutnya tetap, berarti 3 per 6. Iya, betul sekali. Apakah kalian sudah bisa? Tentunya kalian juga sudah bisa. Anak-anakku sekalian, kita menuju ke soal yang E. 2 per 7 ditambah 2 per 7. Nah, ini sama, hasilnya berapa? 1, 2, 3? Ya, benar sekali. 4 per 7. Soal F, 4 per 10 ditambah 5 per 10. Hasilnya berapa? Ya, betul sekali. 9 per 10. Kemudian G, 3 per 9 ditambah 4 per 9. Berapa hasilnya? Ya, betul sekali. 7 per 9. Yang H. Nah, sekarang ini ada 3 pecahan. Jangan bingung. Selama penyebutnya sama, maka yang ditambahkan cukup pembilangnya saja. Jadi berapa? 3 ditambah 2 ditambah 5. Hasilnya 10 per 15. Iya, betul sekali. HI, yang I berapa? 2 per 8 ditambah 1 per 8 ditambah 3 per 8. Hasilnya adalah 6 per 8. Iya, betul sekali. Kalian luar biasa. Kita menuju ke soal cerita. 1 buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian. Lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti baru memakan 1/4 bagian. Ia akan melanjutkan 1/4 bagian lagi setelah makan malam. Pernyataan di atas dapat kita tulis dalam bentuk operasi matematika, yakni 1/4 ditambah 1/4. Hasilnya adalah 2/4. Kita cukup menjumlahkan pembilangnya saja. Nah, anak-anakku sekalian, marilah kita segera berlatih soal cerita di bawah ini. Selesaikanlah soal-soal di bawah ini. Lakukan dengan menulis bentuk operasi matematika. Lalu, tentukan hasilnya. Nomor 1. Seorang petani memiliki sepetak sawah.
Ia mencangkul 1/4 bagian sawah. Kemudian ia mencangkul lagi 2/4 bagian sawah. Berapa bagian sawah yang telah dicangkul petani? Nah, kita tulis dulu dalam operasi matematikanya. 1/4 ditambah 2/4 hasilnya adalah, ya betul sekali, 3/4. Kita lihat jawabannya. Iya, kalian sudah pandai. Nomor 2. Beni memiliki pohon rambutan yang sedang berbuah. Beni berhasil memetik 1/5 keranjang, sementara ayah berhasil memetik 3/5. Berapa jumlah rambutan yang berhasil dipetik Beni dan ayah? Kita tulis dulu operasi matematikanya. 1/5 ditambah 3/5 hasilnya adalah 4/5. Kita lihat jawabannya. Iya, sekali lagi kalian betul. Luar biasa, Masya Allah. Kita menuju ke nomor 3. Ibu dan Siti akan membuat kue bolu. Ibu menghabiskan 3/4 kg tepung untuk 1 loyang kue bolu. Ibu akan membuat 3 loyang kue bolu. Berapa jumlah tepung yang ibu butuhkan untuk 3 loyang kue bolu? Nah, caranya bagaimana? 3/4 ditambah 3/4 ditambah 3/4, karena ada 3 loyang, sedangkan 1 loyang membutuhkan 3/4 kg. Jadi jumlahnya berapa? 3 ditambah 3 ditambah 3, hasilnya adalah 9/4. Kita lihat jawabannya. Ya, sekali lagi kalian benar. Kita menuju ke soal yang lebih kompleks lagi. Nomor 4. Edo memiliki tali dengan panjang 1/5 meter. Sementara Beni memiliki tali dengan panjang 1/5 meter. Lani memiliki tali dengan panjang 3/5 meter. Udin memiliki tali dengan panjang 2/5 meter. Berapakah panjang tali Edo dan Beni? Berapa pula panjang tali Lani dan Udin? Tali siapakah yang lebih panjang? Kita lihat. Tali Beni dan Edo. Milik Beni adalah 1/5, sedangkan milik Edo adalah 1/5. Maka 1/5 ditambah 1/5 adalah 2/5. Kemudian kita menuju Lani dan Udin. Lani memiliki tali dengan panjang 3/5 ditambah talinya Udin adalah 2/5, sama dengan 5/5 meter. Nah, berapakah atau punya tali siapakah yang paling panjang? Ya, kalian benar sekali. Tentunya tali yang paling panjang adalah talinya Lani dan Udin. Kita menuju soal kelima. Ibu memiliki 1/4 kg telur di rumah. Untuk persediaan, ibu membeli lagi 1/4 kg telur. Pulang dari kantor, ayah membawakan 2/4 kg telur untuk ibu. Berapa kilogram jumlah telur ibu sekarang? Mudah saja, kita tinggal menjumlahkan semuanya. 1/4 ditambah 1/4 ditambah 2/4. Hasilnya adalah 4/4. Betul sekali. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, rajin beribadah, dan selalu membantu orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.